Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1158 Bicara Tajam. Setelah Yamanda Su selesai berbicara, semua orang tersenyum. Yamanda Su pada awalnya adalah yang paling tangguh di antara 4 instruktur, terkadang ketiga instruktur itu berbalik, tetapi Yamanda Su adalah satu-satunya yang tidak berbalik karena dia terlalu menuntut. Tapi meski begitu, masih banyak pemain yang datang ke Yamanda Su. Ini adalah generasi Dewi, idola banyak laki-laki dan perempuan. Menyanyikan mahakaryanya di depannya adalah sebuah tantangan. Yamanda Su secara alami memiliki persyaratan yang lebih tinggi. Sepertinya pemain ini ada di sini untuk Yamanda Su. Artinya, Kak Yamanda kita masih terkenal, dan kita bertiga malu karenanya. Tapi Kak Yamanda menuntut. Meskipun benar-benar bagus, Kak Yamanda mungkin tidak akan lulus. Ketiganya bercanda, dan intro pembuka hampir selesai. Sejahtera. Setiap hari aku merindukanmu di awal kalimat pertama, penonton mendidih. Suara ini sangat bagus, dan penonton bertepuk tangan. Segera setelah itu, Yamanda Su membanting tombol dan berbalik. Berbalik dalam satu kalimat. Tentu saja ini pernah terjadi, tapi hanya terjadi beberapa kali, tapi ini pertama kalinya terjadi pada Kak Yamanda. Ada banyak penyanyi legendaris yang sangat menggetarkan jiwa di awal nyanyian. Suaranya bisa membuat orang terkejut, jadi terkadang ada adegan berbalik langsung pada nyanyian baris pertama. Tapi Yamanda Su adalah mentor yang sangat tenang, dan ini tidak pernah terjadi padanya. Ini adalah yang pertama membuat Yamanda Su berbalik dalam sedetik. Setelah Yamanda Su berbalik, dua instruktur lainnya ragu-ragu. Meski mereka juga ingin segera berbalik, sudah ada Yamanda Su sebagai motivator. Tidak masuk akal bagi mereka untuk berbalik sekarang. Lebih baik tenang dan dengarkan beberapa kalimat lagi. 30 detik kemudian, paduan suara datang dan nada tinggi Gina Fang ditampilkan. Saat yang indah ini. Dengan suara, itu mengejutkan. Ledakan. Kedua pelatih itu berbalik lagi. Yamanda Su berdiri dan bertepuk tangan saat ini. Penyanyi itu bernyanyi dengan sangat baik. Bahkan tanpa Thomas Kin menyapa, Yamanda Su akan berbalik. Ditambah dengan hubungan ini, dia berbalik dan berbalik dengan lebih bahagia. Frekoma ditinggalkan sendirian sekarang. Frekoma tidak berdaya, dia juga ingin balik, tetapi wakil sutradara mengatakan sebelumnya bahwa hanya ada satu tempat di final periode ini, jadi meskipun semua orang balik, orang ini tetap harus pergi. Toh sudah tahu hasilnya, Frekoma tidak akan menyinggung perasaan orang itu. Namun, sebelum Frekoma membuat keputusannya sendiri, Yamanda Su berdiri, berjalan langsung ke Frekoma dan berkata, "Apakah kamu mabuk dan lupa menekan lampu? Aku akan membantu kamu menekan." Setelah berbicara, Yamanda Su menekan lampu di depan Frekoma. Frekoma berteriak, tapi itu tidak membantu karena kursinya sudah diputar. 4 lampu. Penonton yang hadir tiba-tiba tertawa ketika melihat sisi lucu Yamanda Su. Ratu tidak tersenyum pada hari kerja dan jarang melakukan hal-hal yang memalukan. Tapi bisa juga dilihat kalau ratu tetap saja ratu, hanya seorang ratu yang bisa begitu istimewa. Di akhir lagu, Gina Fang sangat bersemangat ketika keempat instruktur berbalik, air mata mengalir di matanya dan dia hampir menangis karena kegirangan. Yamanda Su tersenyum, "Jangan terlalu bersemangat." Setelah mengatakan sesuatu, rasanya agak tidak beres. Yamanda Su hanya turun dari kursi mentor dan langsung naik ke panggung. Tiba-tiba, para penonton berteriak. Yamanda Su naik ke panggung dan berkata langsung dengan memeluk Gina Fang. "Jangan gugup, aku di sisimu, kamu bisa memperkenalkan dirimu dulu." Gina Fang bahkan lebih bersemangat. Tidak menyangka bahwa Kak Yamanda begitu antusias dengannya, jadi dia berdiri tepat di sampingnya, memberi Gina Fang kepercayaan diri yang besar.
Namaku Gina Fang. Gina Fang memperkenalkan dirinya, kata Yamanda Su. Baiklah, kamu dipersilakan untuk bergabung dengan tim aku. Suara itu jatuh, dan ada tawa di antara penonton. Dua mentor lainnya tidak senang. Kubilang Kak Yamanda, kamu terlalu sombong, kan? Murid itu belum memilih, kenapa langsung bergabung dengan timmu? Benar, siswa belum mengatakan bahwa dia ingin memilihmu. Yamanda Su berkata sambil berdiri di atas panggung. Mengapa belum memilih? Kamu tidak mendengarnya. Bukankah siswa ini menyanyikan laguku? Apakah kamu tidak punya firasat di hati? Kedua instruktur itu tertawa, jika memilih lagu kamu, belum tentu memilih tim kamu, kan? Gina Fang, kan? Kamu adalah gadis yang sangat berbakat dan bertalenta. Datanglah ke timku. Aku memberikan semua sumber daya aku. Instruktur lain juga berdiri dan berkata, keduanya mengatakan yang tidak nyata. Aku lebih pragmatis. Jika kamu datang ke tim aku memiliki 32 konser tahun ini. Kamu dapat menjadi tamu aku. Para tutor di tempat sudah mulai bersemangat, dan ini adalah pertama kalinya mereka bertengkar sengit karena rebutan siswa. Ketika mereka berdua selesai berbicara, Yamanda Su berkata kepada Gina. Jangan dengarkan mereka berbohong kepadamu, dengarkan adikku. Jika kamu datang ke timku, aku akan membuatkan janji untukmu. Aku akan menulis lagu yang disesuaikan untukmu. Bagaimana kalau kita bernyanyi berpasangan? Gina Fang akhirnya tidak bisa menahannya. Oke, aku bersedia bergabung dengan tim Kak Yamanda. Ketulusan yang diberikan oleh Yamanda Su terlalu berlebihan. Dan bahkan jika keempat mentor memberikan ketulusan yang sama, dia akan memilih Yamanda Su. Setelah memilih tim, Yamanda Su tersenyum penuh kemenangan. Setelah itu, Gina Fang keluar dengan senyum di wajahnya. Tepat setelah meninggalkan pintu, Thomas Kin bertepuk tangan padanya. Bagus, bernyanyi dengan sangat baik, tidak menyangka kamu sehebat. Keterampilan menyanyi Gina Fang benar-benar membuat kagum Thomas Kin. Jika tahu bahwa dia sangat kuat, bahkan tidak perlu melalui pintu belakang. Jika dia tidak terkenal, siapa yang akan terkenal? Setelah Gina Fang keluar, wajah Berliana Wang sangat muram, tidak menyangka dia tampil begitu baik dan memenangkan dukungan semua mentornya. Berliana Wang mendengus dingin, Gina Fang. Jangan bangga kamu. Bahkan jika kamu memenangkan keyakinan semua orang, kamu tidak akan bisa mencapai final. Klipmu tidak akan disiarkan, jadi mati saja. Mendengar Berliana Wang mengatakan ini, wajah Gina Fang tiba-tiba berubah menjadi masam. Jika acaranya tidak ditayangkan, maka penampilannya barusan sama sekali tidak ada artinya. Dan tidak ada final berikutnya, dia akan langsung pulang. Gina Fang menggigit bibirnya dan berkata, Berliana Wang, tidak bisakah kamu bersaing secara adil? Berliana Wang mencibir, persaingan yang adil. Hehe, apa kamu bercanda? Bagaimana bisa ada keadilan dalam masyarakat ini? Bahkan jika kamu bernyanyi dengan baik dan kamu tidak memiliki koneksi, kamu masih tidak bisa mencapai final, Gina Fang. Ini adalah kenyataan. Sudahlah. Kamu kembali, jangan buang waktu di sini, aku memberitahumu atas nama sutradara. Setelah Berliana Wang selesai berbicara, Gina Fang segera memerah, sangat sedih. Thomas Kin mencibir, kamu tidak ingin bermain adil, bukan? Ingin membandingkan koneksi pribadi, kan? Kata-kata Thomas Kin membuat Berliana Wang tercengang lalu mencibir. Haha, itu benar. Sekaranglah waktunya untuk membandingkan koneksi. Kenapa? Menurutmu kamu memiliki koneksi bagus dan ingin membandingkan denganku? Dengan mengatakan itu, Filius Niu berdiri dengan rasa superior di wajahnya. Beritahu kamu terus terang, salah satu sponsor acara ini adalah keluarga Niu kami. Lihat kebun keluarga Niu ini tidak, ini bisnis kami. Menurutmu, sutradara akan mengabaikan sponsor untuk seorang penyanyi? Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.